sih kalian dibilangin jangan makan nasi banyak-banyak, nanti gemuk? Padahal tanpa karbohidrat, tubuh kita bisa lemas, otak susah fokus, bahkan gampang marah. Nah, di video ini kita bakal kenalan lebih dekat dengan si karbohidrat. Karbohidrat itu sebenarnya senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Makanya disebut juga hydrate of carbon. Secara kimia, rumus umumnya itu CnH2nON dan bentuknya bisa sederhana kayak glukosa atau rumit kayak pati pada nasi dan kentang. Karbohidrat punya sifat mudah larut dalam air, cepat berubah jadi energi, dan kadang manisnya bikin nagih. Karbohidrat terbagi jadi 3. Yang pertama monosakarida, atau yang paling sederhana. Contohnya glukosa atau gula darah, fruktosa atau gula buah, dan galaktosa. Yang kedua disakarida, gabungan 2 gula sederhana, seperti sukrosa atau gula pasir, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga yaitu polisakarida, rantai panjang karbohidrat, seperti pati di nasi, glikogen di otot, dan selulosa pada tumbuhan. Monosakarida itu kayak cepat saji, langsung bisa dipakai tubuh. Tapi polisakarida lebih kompleks, jadi energinya dilepas perlahan dan tahan lama. Kalau tubuh kita diibaratkan mobil, maka karbohidrat itu bensinnya. Dia yang bikin kita bisa jalan, berpikir, beraktivitas, bahkan tersenyum. Selain itu, karbohidrat juga menjaga agar protein tidak dipakai sebagai sumber energi, membantu metabolisme lemak, dan seratnya menjaga pencernaan kita tetap lancar. Jadi, nggak salah kan kalau karbohidrat disebut sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya yaitu perjalanan karbohidrat. Dari mulut sampai jadi energi, semua dimulai di mulut. Saat kita mengunyah nasi, roti, atau mie, enzim amilase dari air liur mulai memecah pati jadi gula sederhana. Di lambung, prosesnya berhenti sebentar, tapi lanjut lagi di usus halus. Di sana, enzim-enzim seperti maltase, sukrase, dan laktase menyelesaikan pekerjaannya, memecahnya semua jadi glukosa. Glukosa ini kemudian diserap ke darah, lalu diangkat ke seluruh tubuh. Di dalam sel, glukosa masuk ke proses yang disebut respirasi seluler, menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau bahan bakar utama bagi tubuh kita. Kalau lagi nggak dibutuhkan, sebagian glukosa disimpan di hati dan otot sebagai glikogen. Tapi kalau terlalu banyak, tubuh kita menyimpannya dalam bentuk lemak. Nah, proses selanjutnya yaitu ekskresi. Kalau kadar glukosa terlalu tinggi dan tubuh nggak bisa memakainya semua, ginjal akan bantu mengeluarkan kelebihannya lewat urin. Itulah kenapa pada penderita diabetes kadang ditemukan glukosa dalam urin mereka. Setiap orang itu membutuhkan karbohidrat, tapi jumlahnya berbeda-beda. Rata-rata orang dewasa itu membutuhkan sekitar 300-400 gram per hari, atau sekitar 45-65% dari total kalori harian. Jadi, bukan berarti kita harus menghindari nasi, tapi pintar-pintarlah mengatur porsinya. Sumber karbohidrat itu bukan cuma nasi loh. Ada roti, kentang, jagung, singkong, ubi, sagu, dan gandum. Kalau mau lebih sehat, pilihlah karbohidrat kompleks seperti beras merah, oat, dan sayur, karena mereka mengandung serat tinggi dan bikin kenyang lebih lama. Akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Kalau kelebihan karbohidrat, tubuh bisa menimbun lemak, berat badan naik, dan beresiko diabetes meningkat. Tapi kalau kekurangan karbohidrat,
tubuh bisa lemah, sulit konsentrasi, dan bisa memecah protein otot untuk dijadikan energi. Padahal itu bukan tugasnya. Jadi kesimpulannya, karbohidrat itu bukan musuh diet, tapi teman baik yang harus kita kelola dengan bijak. Tanpa karbohidrat, kita nggak bisa berenergi, tapi kalau berlebihan, dia bisa berbalik jadi masalah. Yang penting, seimbang, karena tubuh yang sehat itu bukan tentang menghindari, tapi tentang mengatur. Sekian dulu ya petualangan kita bersama karbohidrat hari ini. Sebelum tutup, ada kata-kata hari ini. Ingat, makanlah dengan bijak, karena energi yang baik datang dari pilihan yang benar.